Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Islam adalah agama yang rahmatan lil alamin. Semua orang udah tahu ya, rahmat bagi seluruh alam Islam itu. Oleh karena itu, ajaran-ajaran Islam itu pun itu cocok untuk diterapkan dalam setiap bidang kehidupan manusia. Nah, salah satu contohnya itu ada di bidang kesehatan. Islam mengajarkan kita untuk melakukan amalan yang dapat membuat tubuh kita sehat. Banyak contoh kok yang menunjukkan Islam itu mengajarkan kepada kita untuk hidup sehat. Misalnya saja untuk pengkonsumsian makanan, ya, itu diperintahkan kita untuk makan makanan yang halalan thayyibah, halal lagi baik. Jadi terus berbagai larangan yang ada dalam Al-Quran juga bermanfaat untuk mencegah kita dari penyakit. Salah satu contohnya adalah mengkonsumsi minuman keras, minuman yang memabukkan, karena zat-zat yang terkandung di dalamnya itu merupakan penghancuran bagi fisik kita, tetapi juga mental kita juga akan rusak nantinya. Keadaan sehat itu merupakan karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus kita syukuri. Jangan sampai dengan karunia sehat itu menjadikan kita menjadi lupa dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, namun ya, saudara-saudaraku yang saya hormati, bahwasannya memang tidak sepanjang hidup kita itu merasakan sehat. Ya, harus diakui. Satu saat kita merasakan sakit. Allah dapat saja kok memberikan kondisi sakit pada kita pada waktu tertentu. Maka sakit itu dapat diartikan sebagai suatu keadaan yang ditandai oleh perubahan atau gangguan nyata terhadap kerja tubuh kita yang normal seperti biasanya. Orang sakit itu memang dianjurkan untuk berikhtiar ke dokter, tenaga ahli medis, atau kepada orang-orang yang mengerti tentang bidang kesehatan. Tetapi kita juga harus menyadari bahwa segala sesuatunya itu menurut kehendak Allah. Dalam Al-Quran surah As-Su'ara ayat 79 ya, kayak sampai 80, diceritakan bahwa Nabi Ibrahim itu berkata, "Dan Tuhanku, Dia yang memberikan makanan serta minuman kepadaku. Apabila aku sakit, maka Dialah yang menyembuhkan aku." Jadi kondisi tertentu pada saat kita sakit itu adalah Allah juga yang memberikan. Sakit itu mitra, itu juga dapat dikatakan sebagai ujian dari Allah terhadap keimanan kita. Supaya apa? Manusia, kita-kita ini dapat menghadapi dengan sabar, memohon perlindungannya, ya. Dan sakit juga bisa juga kok dikatakan sebagai peringatan dari Allah kepada hambanya agar manusia itu kembali mengingat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sisi lain, ternyata sakit itu patut untuk kita syukuri dan kita harus ikhlas menerima cobaan sakit. Aisyah itu pernah meriwayatkan, dikatakan Rasulullah SAW itu pernah bersabda, "Tidak ada musibah yang menimpa diri seorang muslim kecuali Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosanya, walau sakitnya karena tertusuk duri sekalipun." Itu ada di hadis riwayat Bukhari. Sayangnya, sahabatku sekalian, tidak semua orang kok memahami makna sehat dan sakit itu. Padahal Allah selalu menciptakan sesuatu itu lengkap dengan hikmah dan pelajaran yang terkandung di dalamnya. Sakit, pada saat kita sakit ada pelajaran di dalamnya. Pada saat sehat kita pun punya pelajaran di dalamnya. Yang perlu kita lakukan adalah mencari hikmah di balik sakit yang kita derita itu. Banyak kok orang yang sakit itu justru itu bisa melepaskan diri dia dari dosa-dosanya. Karena pada saat sehat dia biasa melakukan dosa, pada saat sakit dia tidak bisa melakukan apa-apa. Ya. Jadi dalam keadaan sehat dan sakit yang kita jalani ini,
ya, perlu kita mencari hikmahnya sebagai sarana untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tentu saja sebagai manusia kita tidak boleh putus asa, putus harapan. Kalau sakit tetap berobat, kalau sehat pertahankan kesehatan Anda untuk mendekatkan diri kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.